Gagal curi kendaraan dump truk, seorang warga menjadi bulan-bulanan warga setelah aksinya tertangkap basah warga. Ya, pelaku tertangkap basah hendak mencuri 1 unit dump truk di Jalan Raya Serang Petir, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Pria ini diamuk massa setelah kepergok membawa kabur 1 unit kendaraan dump truk di Jalan Raya Serang Petir, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Sebelumnya, sebuah dump truk parkir di bahu jalan dalam kondisi mesin menyala. Namun sang sopir sedang beristirahat di sebuah warung. Melihat sopir lengah, pelaku nekat masuk ke dalam truk. Namun aksinya gagal dan pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku selamat dari amukan massa setelah anggota polisi dari Polsek Cipocok Jaya, Polresta Serang Kota, Polda Banten datang ke lokasi dan segera mengamankan pelaku. Akibat kelalaian pengemudi truk ketika mereka sedang istirahat di warung Madura untuk membeli minum dan rokok, kemudian kondisi kendaraan pada waktu itu adalah dalam keadaan hidup. Saat ini pelaku yang diketahui warga Panimbang, Kabupaten Pandeglang dalam pemeriksaan di Mapolsek Cipocok. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian ban mobil kembali marak di ibu kota. Sebuah mobil yang sedang parkir di Kemayoran dicuri bannya. Tak tanggung-tanggung, 3 buah ban mobil raib digondol pencuri. Ada kemalingan ban mobil di parkir. Video pencurian ban mobil yang terparkir di sebuah mal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat viral. Tak hanya 1 ban mobil yang dicuri. Pelaku nekat menggasak 3 ban mobil dan hanya meninggalkan 1 ban di bagian kanan depan. Pelaku meninggalkan mobil dengan kondisi diganjal batu. Kini kasus pencurian ban mobil tengah diselidiki polisi dengan memeriksa CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Sementara pihak mal bertanggung jawab dan bersedia mengganti semua kerugian korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang penjamret terluka parah usai aksinya digagalkan emak-emak di perumahan Deplu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat tercebur ke saluran air sebelum diamankan polisi. Seorang penjamret jatuh ke parit usai didorong seorang emak-emak saat hendak kabur menggunakan sepeda motor di perumahan Deplu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa ini terekam kamera pengawas. Pelaku berinisial S sempat mencambret tas seorang nenek-nenek. Sang nenek yang berteriak membuat seorang emak-emak nekat mendorong pelaku yang tengah mengemudi dengan kecepatan tinggi. Pelaku pun oleng, tercebur ke saluran air lalu diamankan warga. Kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumah sakit. Pelaku alami luka parah pada bagian wajah dan badannya. Diduga pelaku sering melancarkan aksinya. Ibu langsung nunjuk jambret karena nggak ada lagi orang yang lewat, dia doang, ya saya hadang. Ya itu kebetulan kena juga sih, kena stang motor, mungkin dia oleng langsung. Dan itu hadang tangan kosong atau pakai? Tangan kosong. Oh gitu, terus berarti sempat ngedorong ya biar... Iya, karena saya juga maksudnya udah ngeberhentiin, cuman dianya nggak mau berhenti gitu. Sementara pelaku masih dirawat di rumah sakit dan kita selesai dirawat, mengingat kondisinya sudah cukup parah ya, ada memar di kepala juga dan luka di muka. Sementara masih dalam perawatan. Kasih kemungkinan kami duga bahwa pelaku itu sudah sering ya. Kasus penjambretan kini dalam penyelidikan petugas Polsek Pondok Aren. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews. Memasuki masa libur panjang, aksi puluhan anak-anak yang hobi menghadang dan naik mobil pick-up dan truk di sepanjang jalan akses Suramadu Bangkalan bertambah banyak. Mereka seringkali nekat berdiri di tengah jalan untuk menghentikan laju kendaraan. Perilaku ini pun membuat resah pengendara karena membahayakan. Inilah video yang beredar di media sosial sejak Kamis sore yang direkam warga di sepanjang jalan akses Suramadu, yakni Jalan Raya Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
puluhan anak-anak dengan mudahnya menghadang laju truk maupun mobil bak terbuka yang melaju kencang. Padahal, jalan dengan trek lurus ini termasuk jalur cepat. Aksi berbahaya ini makin marak saat memasuki masa libur sekolah maupun ketika akhir pekan. Warga mengatakan anak-anak yang diketahui berasal dari Surabaya ini datang ke Bangkalan dengan naik truk lalu menuju ke sejumlah titik aliran sungai untuk sekedar mandi atau berenang karena masih memiliki air yang bersih. Yang kita harapkan, ayolah kepada dinas sosial, ini termasuk anak jalanan yang perlu ditangani secara khusus, termasuk Satpol PP, dinas sosial dan lain sebagainya, apalagi aparat. Jangan biarkan mereka itu berkeliaran yang membahayakan dirinya dan pengguna jalan yang lain. Saat sore hari, mereka akan kembali bergerombol di sejumlah titik sepanjang jalan akses Suramadu untuk menghadang kendaraan agar bisa menumpang kembali ke Surabaya. Namun aksi hadang kendaraan di jalan raya ini tentu saja sangat berbahaya. Warga pun seringkali meneriaki dan mengusir mereka agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan pengendara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang konten kreator asal Madura ditangkap polisi. Ya, mereka ditangkap karena membuat dan menyebabkan film pendek yang berjudul Guru Tugas yang bermuatan isu SARA dan asusila yang banyak diprotes para tokoh dan juga warga Madura. Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jatim menangkap 3 orang konten kreator yang membuat dan menyebarkan film pendek yang dinilai mengandung isu SARA dan pornografi. Mereka adalah Y, pemilik akun Akelo Production, serta A dan S sebagai pemeran dalam video pendek tersebut. Ketiganya ditangkap setelah konten yang berisikan penistaan agama dan asusila tersebut mendapat kecaman dari para tokoh agama dan warga Madura. 2 video yang mengandung isu SARA dan pornografi masing-masing berdurasi 30 menit. Film tersebut menceritakan seorang guru yang ditugaskan mengajar di sebuah pesantren di Madura dan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang santri perempuan. Pada saat melakukan tugas, yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap santrinya. Ini adegan yang ada di dalam video Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2. Kini, ketiga konten kreator masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jatim. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah yang ditempati pelaku pencurian yang kerap meresahkan warga di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komplotan pelaku yang sedang tertidur pula saat dia bisa pasrah saat ditangkap. Tim 2 Opsnas Subdit 3 Jatandas di Treskrimum Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah yang ditempati pelaku spesialis pembobolan rumah kosong di kota Pangkal Pinang. Saat ditangkap, pelaku sedang tidur pulas bersama rekannya. Sempat berkelit dan membantah sebagai pelaku tindak pencurian, pelaku akhirnya mengakui telah mencuri di salah satu rumah di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan dari satu pelaku lainnya yang lebih dulu diamankan. Dalam aksinya, para pelaku merusak pintu teralis dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang berupa penutup sumur, mesin, serta seluruh instalasi listrik. Tak cuma itu, 3 buah pintu teralis yang dibuka para pelaku juga digondol. Pelaku ML dan FD ini lalu menjual barang hasil curian kepada penada. Karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus membobol rumah kosong yang ada di Kelurahan Air Hitam. Pada kedua pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti berupa pintu teralis, kemudian penutup sumur teralis, kemudian mesin air Sanyo. Selanjutnya seluruh instalasi rumah korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini diperiksa dan ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.
Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan STIP Marunda, Putu Satria Ananta bertambah. Polisi menetapkan 3 lagi senior korban sebagai tersangka, hingga total tersangka berjumlah 4 orang. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru atas tewasnya Putu Satria Ananta Rustika 19 tahun taruna STIP yang dianiaya seniornya 3 Mei 2024 lalu. Sebelumnya polisi telah meminta keterangan 43 saksi, baik dari pengasuh, taruna, pihak kampus, serta dokter kampus. Ketiga tersangka yakni berinisial AKA, WCP, serta FA yang juga merupakan taruna STIP. Pelaku FA alias A adalah taruna tingkat 2 yang memanggil korban Putu bersama rekan-rekannya yang dari lantai 3 untuk turun ke lantai 2. Ya, ini yang diidentifikasi menurut senior persepsi senior tadi salah atau menggunakan pakaian olahraga memasuki ruang kelas. Ketiga tersangka baru ikut andil dalam peristiwa naas yang menimpa Putu. 3 tersangka tambahan ini ikut terlibat dan dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberhentikan direktur dan sejumlah pejabat di STIP. Yang mereka dibebas tugaskan setelah kejadian kekerasan yang mengakibatkan taruna STIP asal Bali, Putu Satria Ananta Rustika, meninggal dunia. Langkah tegas dilakukan Kementerian Perhubungan pasca kejadian kekerasan yang dilakukan senior terhadap korban Putu Satria Ananta Rustika. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung memberikan sanksi pemberhentian atau bebas tugas kepada Direktur STIP dan sejumlah pejabat di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Hal itu dikatakan Menhub saat mengunjungi rumah duka di Klungkung, Bali, sekaligus memohon maaf kepada keluarga korban. Menurut Menhub, ini adalah bentuk tanggung jawab dirinya kepada korban dan juga keluarga korban pasca kejadian tersebut. Menhub juga akan melakukan birokrasi terhadap 23 sekolah vokasi yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dengan kejadian ini, tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami, dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Terdesak kebutuhan ekonomi, pasangan suami istri di Sidoarjo, Jawa Timur nekat jual dan edarkan narkoba jenis sabu. Dalam 2 bulan, Pak Sutri yang berprofesi sebagai pedagang kosmetik keliling ini mampu mengedarkan 1,6 kg sabu dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Kini pasangan suami istri itu harus mendekam di sel tahanan polisi karena aksinya berhasil diketahui petugas Satreskoba Polresta Sidoarjo. S dan AV, pasangan suami istri warga Beringin Bendo, Taman Sidoarjo ini tertangkap polisi karena diduga menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu di sejumlah kawasan di kota Sidoarjo. Pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pedagang kosmetik keliling ini awalnya tertangkap polisi saat mengantar paket sabu ke pemesan di sebuah minimarket di kawasan Sukodono, Sidoarjo. Dari pengembangan kasus, diketahui Pak Sutri asal Sidoarjo ini adalah jaringan penjual dan kurir narkoba. Tidak tanggung-tanggung, pasangan suami istri ini mampu menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1,6 kg dalam waktu 2 bulan dengan nilai keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Di tempat kos pelaku di kawasan Wonoayu, Sidoarjo, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 137,57 gram. Kemudian sudah dijual, diambil, jadi perambilnya itu 2 on.
yang terambil 2 on, tapi total yang sudah diambil barang ini jenis sabu ini adalah 1,6 kilo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua tersangka pasangan suami istri diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melaporkan. Pemirsa, ratusan pasutri mengajukan tuntutan cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro, Jawa Timur. Ironisnya, dari 900 kasus, 179 diantaranya merupakan ajuan cerai dari istri lantaran suami kecanduan judi online. Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro terbilang cukup tinggi. Pada kuartal pertama tahun 2024 tercatat 971 pasutri mengajukan gugatan cerai. Angka ini meningkat dibanding pada kuartal pertama tahun 2023 yang hanya mencapai 807 perkara. Uniknya dari angka ini 179 gugatan cerai diantaranya dipicu faktor suami yang kecanduan judi online. Suami yang kecanduan judi online memiliki keinginan yang besar namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu istri marah-marah karena hutangnya banyak. Selain karena judi online, tingginya angka perceraian juga disebabkan beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah serta kemiskinan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Anyus melaporkan. Pemirsa, warga menyerang pondok pesantren dan merusak bangunan pondok di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Aksi warga dipicu dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati. Puluhan orang melakukan aksi perusakan di sebuah pondok pesantren di Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Diduga aksi massa dipicu dugaan pelecehan seksual terhadap 5 santriwati. Warga mendapat informasi adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Ustadz inisial MA sebagai pemilik pondok pesantren tersebut terhadap 5 santriwati. Menanggapi persoalan tersebut, Forum Komunikasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Nusa Tenggara Barat menegaskan semua pihak untuk menahan diri dan melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas di pondok pesantren masing-masing. Tolonglah jangan hal-hal yang aib seperti ini terus diulang dan diulang. Kalau kita pada masa lalu pernah mendengar ada kejadian seperti ini, seharusnya itu menjadi peringatan bagi kita. Tidak justru kita ulang di tempat. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan mempercayakan proses hukum kepada pihak kepolisian. Sementara santriwati atau pihak keluarga yang mengaku alami pelecehan seksual untuk segera melapor secara resmi kepada pihak kepolisian. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir Ayus melaporkan. Sebuah lapak biji plastik berukuran 50 meter di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar api. Kobaran api diduga akibat puntung rokok yang masih menyala. Kebakaran melanda sebuah lapak biji plastik di Jalan Kampung Gagar Rawa Company Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api di lapak seluas 50 meter persegi. Diduga kobaran api ini akibat puntung rokok yang masih menyala. Dugaan dari puntung rokok buang sembarangan. Yang terbakar itu biji-biji plastik yang udah hasil dari gilingan. Untuk lapak itu sekitar kurang lebih 50 meter yang terbakar. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Meski tak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Ya, sebuah SUV ini menabrak 2 minibus serta 1 sepeda motor di Kota Medan.
Akibatnya, 2 orang korban alami luka parah serta kendaraan dalam kondisi ringsek. Beginilah kondisi mobil mewah SUV setelah menabrak 2 unit mobil minibus yang sedang parkir serta 1 sepeda motor matic di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Medan, Sumatera Utara, Rabu malam. Mobil SUV putih melaju kencang menuju Jalan Sei Besitang. Diduga hilang kendali akibat pengaruh alkohol. Mobil yang dikendarai seorang pria ini pun menabrak sepeda motor matic yang tengah melintas dari arah berlawanan. Usai tabrak motor, mobil kabur. SUV seharga miliaran rupiah ini pun kembali menabrak 2 unit mobil minibus yang tengah parkir dan kemudian terhenti setelah menabrak pembatas jalan. Akibatnya, 2 pengendara sepeda motor mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara mobil minibus dan mobil SUV mengalami ringsek. Pengendara mobil SUV sempat menolak keluar ketika warga ramai berkerumun. Setelah petugas dari Polsek Medan Baru datang ke lokasi, barulah pengemudi keluar meskipun sempat melakukan perlawanan. Mobil putih ngebut, mobil Innova parkir, mobil Avanza parkir. Dia nabrak kereta, mobil Innova nabrak mobil Avanza putih. Korban ada 2 orang dibawa ke rumah sakit. Pengaruh minuman alkohol kalau kita belum tahu, tapi bau-baunya ya kondisinya. Kalau ini sih, kalau korban itu agak parah, dibawa ke rumah sakit 2 orang. Kasus laka lantas ditangani unit Lantas Polsek Medan Baru. Barang bukti dan pengemudi mobil SUV diamankan di Mako Polsek Medan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, warga perumahan Pondok Arum, Karawaci, Kota Tangerang pada Rabu malam dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya. Iya, warga pun beramai-ramai menangkap buaya tersebut dan menyerahkannya ke petugas BPBD Kota Tangerang. Warga perumahan Pondok Arum, Karawaci, Kota Tangerang, Banten dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya di permukiman warga. Warga pun langsung berjibaku mengevakuasi buaya. Seekor buaya tiba-tiba muncul di permukiman warga ini meresahkan karena takut membahayakan anak-anak yang kerap bermain di lokasi ditemukan buaya. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berjibaku menangkap seekor buaya. Tidak butuh waktu lama, hewan buas yang berada di samping mobil warga ini berhasil diamankan dengan hati-hati. Diduga buaya muncul karena habitatnya terganggu. Saya bilang, ya udah, saya minta tali, minta tambang dan lain sebagainya. Akhirnya saya tangkap. Kurang lebih sekitar 1 jaman saya langsung telepon damkar untuk mengambil buaya itu supaya dibawa ke lokasi yang ada di Kota Tangerang. Buaya tersebut kemudian diserahkan ke petugas BPBD Kota Tangerang untuk dibawa ke tempat lebih aman. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seekor monyet lepas dari kandang di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Evakuasi penangkapan berlangsung dramatis menggunakan jaring dan suntik bios. Monyet yang biasanya berada di dalam kandang ini terlepas di Jalan Tambora 1, Tambora, Jakarta Barat. Meski terbilang jinak, monyet ekor panjang ini dikhawatirkan melukai warga. Sejumlah petugas pun berupaya melakukan penangkapan. Monyet yang lapar ini dipancing menggunakan makanan. Sempat mendekat namun kembali kabur. Petugas yang menemukan monyet berada di atas loteng rumah warga kemudian berhasil menangkapnya menggunakan jaring. Usai pingsan disuntik bius, monyet kemudian dimasukkan ke dalam kandang. Monyet selanjutnya dibawa ke Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta untuk menjalani karantina dan nantinya akan dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia melakukan kunjungan dan diskusi bersama MNC Group pada Rabu siang. Dalam pertemuan ini, Duta Besar Jepang untuk Indonesia menghadiri langsung diskusi yang bertujuan mempererat relasi Jepang dengan media Indonesia. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, melakukan kunjungan dan diskusi bersama MNC Group. Dalam kunjungan ini, MNC Group sebagai media grup integrasi terbesar di Asia Tenggara berkesempatan untuk memperkenalkan berbagai kanal pemberitaannya dan berdiskusi terkait relasi diplomatik Indonesia dan Jepang. Selama masa jabatan Duta Besar Masaki, salah satu fokus kerjasama Indonesia dan Jepang yang akan ditingkatkan adalah transisi menuju energi bersih dan rendah emisi. Companies and our agency, our government are very active now, continuously working with Indonesian government and companies to realize, implement a concrete project to allow Indonesia to be as soon as possible carbon zero. Japan also has the same problem, so we can work more on that. Dalam pertemuan ini, MNC Group juga mengeksplorasi kemungkinan mempererat relasi dan bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. MNC is one of the most powerful media here, not only covering the information but entertainment and so on. And our relation should be developed also in the developed areas of culture and entertainment. So I think we will continue to work with the MNC. Maybe very soon we can make a very concrete project with it. Kunjungan ini merupakan salah satu upaya untuk mempererat relasi antara Indonesia dan Jepang dan diharapkan terus terjaga. Dari Jakarta, Elsa Keishi, Bagus Prastia, Adi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 4 klub raksasa sepak bola di Asia Tenggara akan meramaikan kompetisi bergengsi RCTI Premium Sport yang akan digelar di Jakarta International Stadium. Kerjasama RCTI dengan Nine Sport ini akan digelar pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan prestasi sepak bola tanah air di level internasional, RCTI menggelar RCTI Premium Sport. Turnamen ini diikuti 2 klub asal Indonesia, yaitu Persija Jakarta, PSIS Semarang, dan 2 klub asal Malaysia, yaitu Selangor FC Malaysia dan Sabah FC Malaysia. Berhadiah miliaran rupiah, turnamen ini akan digelar di Jakarta International Stadium pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Apa sih eventnya? Nggak cuman kita bicara pertandingan, tapi ini sesuatu yang prestisius. Memang 4 klub ini akan saling belajar, tapi percayalah mereka akan saling berebut hadiahnya juga. Kita berharap kita dapat memenuhi semua impian di mana setiap pasukan ingin menjadi juara dan itu juga merupakan target utama kita. RCTI Premium Sport akan menjadi pengalaman bagi para pemain untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding dengan tim besar. Saya dan teman-teman juga pasti akan sangat excited dan sangat positif untuk menjalani turnamen ini. Kita akan belajar lagi, semoga anak-anak, mayoritas kan pemain muda semua PSIS ini, mayoritas pemain muda, semoga anak-anak bisa mencari pengalaman, mendapat ilmu yang baik. Tiket RCTI Premium Sport bisa dibeli melalui loket.com untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di Jakarta International Stadium. Turnamen ini juga dapat disaksikan melalui siaran langsung di RCTI, MNC Vision, K-Vision, serta Vision Plus. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, M. Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa dan juga Kevin. Ini ada kisah inspiratif datang dari penjual martabak di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah ini berkat ketekunannya menabung uang koin pecahan Rp1.000 yang dikumpulkannya selama 3 tahun, akhirnya mampu untuk membeli rumah. Ya benar sekali Mega dan pemirsa, di mana uang receh yang biasanya mungkin kita sepelekan ya Mega, ternyata dapat dikumpulkan oleh Imam Subi di dalam galon air hingga mencapai Rp46 juta.
Kisah inspiratif datang dari penjual martabak bernama Imam Subi, warga Jalan Progo, Kelurahan Singonegaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Karena rajin menyisihkan uang receh dari pelanggan martabaknya, pedagang kaki lima ini akhirnya mampu mewujudkan impiannya untuk membeli sebuah rumah di komplek perumahan komersil di Banyuwangi. Menariknya, pembayaran uang muka yang dilakukan Imam Subi ini dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang koin pecahan Rp1.000 senilai Rp46 juta. Uang-uang koin yang disimpan di dalam 4 galon bekas air mineral ini dibawa langsung ke kantor pemasaran perumahan untuk dihitung pada 29 April lalu. Banyaknya uang koin yang dibawa, Imam Subi pun terpaksa harus menyewa sebuah angkutan umum karena galon-galon berisi uang receh ini tak memungkinkan untuk dibawa menggunakan sepeda motor. Proses penghitungan uang koin pun membutuhkan waktu hingga 7 jam lamanya dengan dibantu sejumlah karyawan perumahan. Video pembayaran uang muka sebuah rumah ini pun viral di media sosial. Kisah inspiratif ini dimulai tahun 2020 lalu. Pemasangan batu pondasi pertama dilakukan sebagai bukti keberhasilannya membeli rumah. Lihat awalan itu kan mobilnya nggak nyangka kok bisa saya bisa istilahnya beli rumah begitu, rumah itu seperti itu kok bisa, ya syukur alhamdulillah. Pihak perumahannya juga mau. Ya pihak perumahan juga mau menampung. Istilahnya awalnya kan, Mas tapi saya ada uang, ya ada uang, tapi nggak tahu jumlahnya berapa, nggak tahu, kira-kira mau nggak? Ya wis nggak apa-apa. Pria 41 tahun ini mengaku sempat beberapa kali tergoda untuk membongkar celengan koinnya. Ia pun sempat berpikir menggunakan uang itu untuk tambahan belanja bahan. Namun karena niatnya yang begitu besar untuk menabung, uang koin itu tidak jadi dibongkar. Dari pedagang martabak ini, kita bisa belajar sekecil apapun usaha yang kita lakukan. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan membuahkan hasil sesuai apa yang kita cita-citakan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Anyus melaporkan. Banjir melanda wilayah Konawe Utara memutus dan melumpuhkan 5 titik ruas jalan Trans Sulawesi menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan membuat antrian panjang. Ya, untuk menerobos banjir, kendaraan terpaksa mengantre menggunakan rakit. Jalan Trans Sulawesi di 5 titik di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara masih lumpuh pada hari Kamis. Akibat banjir yang menerjang hingga ketinggian 1 meter dan memutus jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Konawe Utara menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Banjir juga membuat kemacetan panjang. Warga yang menggunakan kendaraan terpaksa harus menaiki rakit untuk menerobos banjir. Mengantisipasi bencana yang terus meluas, pemerintah setempat telah menyiapkan pos bencana bersama Satgas Bencana Konawe Utara. Data BPBD Konawe Utara menyebutkan banjir yang terjadi sejak pekan lalu melanda 3 kecamatan, menyebabkan 107 kakak atau 321 jiwa terdampak, 162 warga pun mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Potensi banjir masih akan terjadi sebab intensitas hujan masih tinggi di wilayah Konawe Utara dan sekitarnya. Pemirsa, gunung api Ibu di Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi. Ya, letusan abu vulkanik mencapai 1.200 meter dan statusnya menjadi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat kembali erupsi Kamis sore. Semburan abu vulkanik terjadi dengan ketinggian mencapai 1.200 meter dari puncak kawah. Kepala Pos Gunung Api Ibu menjelaskan letusan Gunung Ibu terjadi sejak tanggal 28 April dengan ketinggian kolom asap 3,5 km ke arah barat. Peningkatan aktivitas sampai dengan 8 Mei 2024 2.000 meter. Saat ini status gunung api meningkat dari level 2 menjadi level 3 atau siaga.
Aktivitas gunung yang terus meningkat dengan letusan berskala besar menyebabkan 5 desa di Kecamatan Ibu Utara dan 1 desa di Ibu Tengah diguyur abu vulkanik. Erupsi 2000 meter arah kolom erupsi ke arah timur, potensi turun hujan abu di desa Tugore Batua. Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung maupun wisatawan diimbau agar tak beraktivitas dalam radio 3,5 km dari kawah aktif Gunung Ibu. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi libur panjang, warga mengunjungi tempat-tempat wisata di ibu kota. Ya, salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol dan juga Ragunan. Dan berikut liputannya untuk Anda. Libur panjang, cuti bersama dan akhir pekan dimanfaatkan warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur bersama keluarga ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Kawasan wisata ini masih menjadi tempat berlibur favorit karena aksesnya yang mudah, tempatnya yang nyaman, dan harga tiket yang terjangkau. Ribuan pengunjung yang kebanyakan membawa anak-anak berdatangan untuk bermain di Pantai Ancol, bersantai di tepi pantai, dan bermain wahana air. Kenapa sih pilih Ancol nih buat liburan sama anak-anak? Karena kalau di sini kan ombaknya juga kan nggak ada gitu, jadi aman. Anak-anak renang di sini juga nggak terlalu khawatir gitulah, Mbak. Akses gampang di sini, macam-macam apanya ya, fasilitas ada banyak, musola ada, kemudian toilet juga dekat. Sementara Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi tempat wisata favorit warga saat momen libur nasional memperingati kenaikan Isa Al-Masih dan libur bersama. Sejak pagi, sejumlah kendaraan pengunjung sudah mengantri di gerbang masuk kebun binatang di kawasan Jakarta Selatan ini. Pengunjung didominasi rombongan keluarga dan rombongan anak-anak sekolah dasar yang sedang study tour ke kebun binatang Ragunan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau di Bandung, Jawa Barat ada juga lokasi wisata yang menjadi favorit warga. The Nice Park Bandung, di sini pengunjung khususnya anak-anak bisa menikmati beragam wahana bermain dan juga kebun binatang mini. Pemirsa, long weekend atau libur panjang tentunya dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Dan salah satunya ke tempat wisata yang memiliki luas kurang lebih 9 hektar ini, di mana lagi kalau bukan di The Nice Park Bandung yang berada di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Dan The Nice Park Bandung ini menyuguhkan 2 wahana unik tentunya, yakni ada mini zoo dan juga playground, di mana ketika Anda mengunjungi The Nice Park Bandung ini, area pertama akan disambangi dengan mini zoo atau kebun binatang mini, di mana memiliki koleksi hewan, diantaranya ada monyet, ada iguana, kemudian ada burung, ada kambing dan lain sebagainya. Selain itu juga ada playground di sini, di mana playground ini bisa diakses atau bisa dinikmati oleh anak-anak hingga dengan usia dewasa. Jadi sangat family friendly untuk Anda yang ingin mengajak buah hati Anda ke The Nice Park Bandung Barat ini. Dan perlu kita informasikan bahwa pemirsa, jam operasional The Nice Park Bandung ini buka pukul 8 hingga dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ketika weekend, dan juga buka pukul 9 hingga dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ketika weekday. Dan ketika Anda ingin mengunjungi The Nice Park Bandung ini, kalian cukup merogoh kocek di Rp30.000 saja untuk tiket reguler dan Rp60.000 saja untuk tiket terusan. Bagaimana? Apakah Anda sudah menentukan akan berwisata kemana? Dan saya Nurul Aprilia dari Cisarua, Bandung Barat melaporkan. Ya, pemirsa, objek wisata belanja Malioboro, Kota Yogyakarta kembali diserbu para wisatawan dari berbagai daerah. Keramaian wisatawan membuat arus lalu lintas di sepanjang Jalan Malioboro macet padat merayap.
Kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas terjadi di sepanjang ruas jalan Malioboro, Kota Yogyakarta di libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan akhir pekan. Kepadatan didominasi oleh kendaraan wisatawan baik roda 2 maupun roda 4. Selain di ruas jalan raya, jalur pedestrian Malioboro juga ramai dengan aktivitas wisatawan yang tengah menikmati suasana dengan berjalan kaki. Begitupun pusat belanja oleh-oleh yang ramai dipenuhi wisatawan yang berburu beragam oleh-oleh seperti kaos maupun batik. Kayaknya Malioboro ini cukup ikonik ya. Kalau jalan-jalan ke Jogja, kalau nggak ke Malioboro kayaknya kayak kurang aja gitu. Tempat legendaris sih, kalau menurut saya sih. Oleh-oleh sama suasananya sih. Apalagi kalau sore menjelang malam gitu bisa. Diprediksi ramainya kunjungan wisatawan di Malioboro ini akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainus melaporkan. Ia memasuki liburan panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat dipenuhi wisatawan hingga Kamis malam. Situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju ke arah puncak terpantau padat. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama juru kamera Rizky Solehudin. Ya pemirsa, memasuki masa liburan panjang akhir pekan untuk situasi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat atau tepatnya di Simpang Gadok ini kami memantau terpantau padat. Volume kendaraan ini terus meningkat yang datang dari arah Jakarta atau lebih tepatnya dari arah exit tol Ciawi melewati Simpang Gadok untuk menuju ke arah puncak. Dari pantauan kami di sini pula memang untuk kendaraan yang melintas didominasi dengan kendaraan wisatawan yang datang dari arah Jakarta dengan plat B. Sementara itu pula memang ada beberapa kendaraan lain seperti misalnya bus, kemudian juga roda 2 ataupun sepeda motor yang hendak menuju ke arah puncak. Nah pemirsa, memang memasuki liburan panjang akhir pekan ini sejumlah tempat wisata mulai dikunjungi dan juga dipadati oleh para wisatawan. Salah satu yang masih menjadi favorit masyarakat adalah kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Di mana di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini ada beberapa destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian pula polisi setempat atau Satlantas Polres Bogor terus mengimbau kepada masyarakat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, agar saldo e-tol Anda cukup atau pastikan e-tol Anda cukup agar tidak terjadi ketersandatan di exit tol. Kemudian sebelum berangkat, cek dulu kesiapan kendaraan Anda. Dikatakan sepanjang jalur puncak ini treknya menanjak, untuk itu pastikan terlebih dahulu kendaraan Anda dan jangan lupa imbauan terakhir adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka liburan ke Bandung menggunakan kereta cepat Wush. Gibran pun mengajak keluarganya jajal kereta cepat dari stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga bertolak ke Bandung menggunakan kereta cepat Wush dari stasiun kereta cepat Halim dengan keberangkatan pukul 12 siang Kamis kemarin. Gibran menjajal kereta cepat Wush bersama istrinya Selvi Ananda dan kedua anaknya Jan Etes serta Lalembah Mana beserta sejumlah anggota keluarga lain. Jalan-jalan kemana, Mas? Mau jalan-jalan kemana? Bandung. Ke Bandung. Ada apa, Mas? Ada lah. Rekreasi sama keluarga aja atau gimana? Gibran pun mengaku nyaman menggunakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini karena tidak memakan waktu lama dalam perjalanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan untuk Timnas Garuda Muda melawan Gini menggema di Gelora Bung Karno, Senayan. Ya, ribuan masyarakat antusias untuk ikut acara nonton bareng Timnas Indonesia melawan Gini. Ribuan warga Indonesia menggelar acara nonton bareng Indonesia versus Gini pada babak playoff Olimpiade Paris 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Acara nobar ini berlangsung di area Ring Road dan Plaza Utara GBK Senayan. Warga sangat antusias mendukung perjuangan tim Garuda Muda Indonesia. Pihak GBK pun menyediakan sebanyak 6 layar lebar untuk memudahkan masyarakat nonton siaran langsung laga untuk memperebutkan tiket terakhir sepak bola di Olimpiade Paris.
Di sebelah sana lagi nonton, sangat menyenangkan ya bisa difasilitasi seperti ini. Videotronnya besar, terus juga ada sound system, ada supporter yang lainnya, jadi benar-benar membawa suasana yang berbeda gitu. Kita juga nontonnya senang, nonton timnas, jadi apapun hasilnya kita juga masih bisa menikmati lah ya momen-momen nonton timnas seperti ini. Timnas Indonesia dan Guinea terlibat bentrok usai sama-sama gagal mengamankan tiket di kompetisi regional. Tim Liputan News melaporkan. Ya, bisa kita ke informasi pada haji. Ratusan petugas jemaah haji telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Ya, mereka siap menyambut kedatangan jemaah calon haji yang mulai diberangkatkan pada 12 Mei nanti. Dan berikut laporan reporter Suhud Nur Fadli dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kota Mekah, Arab Saudi, di mana dapat saya laporkan bahwa petugas haji Indonesia sedang berada di kota suci Nabiullah Muhammad SAW ini untuk melayani jemaah haji Indonesia nantinya di penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Di mana dapat saya sampaikan bahwasanya saat ini petugas sedang berada di hotel untuk selanjutnya akan bergerak menuju kota Madinah menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama yang nantinya akan diberangkatkan dari tanah air pada 12 Mei mendatang, di mana kondisi cuaca saat ini di kota Mekah cukup kondusif untuk jemaah haji asal Indonesia. Suhu di siang hari berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu berkisar antara 20 derajat Celcius. Rencananya jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan dalam 554 kloter melalui 14 embarkasi yang tersebar dari penjuru tanah air dan 13 bandara. Saat ini untuk proses pemvisaan jemaah haji Indonesia sudah hampir 99%, di mana nantinya pada awal keberangkatan jemaah haji gelombang pertama diharapkan sudah 100% visa jemaah haji yang keluar. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Fadli, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang penjual cilok di Jember naik haji. Ia menabung untuk melanjutkan pelunasan haji yang awalnya merupakan porsi milik sang ayah yang meninggal dunia. Ia selama 4 tahun menabung akhirnya dapat terlunasi dan berangkat haji tahun ini. Inilah Edo Wardana, seorang penjual cilok yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Warga Desa Kelayu, Kecamatan Mayang, Jember ini sejatinya meneruskan porsi haji milik sang ayah, Miskali, yang meninggal dunia pada tahun 2020. Ayahnya yang berprofesi sebagai tukang beca sudah mendaftar haji sejak tahun 2011 dan mendapat porsi haji pada tahun 2020, namun meninggal dunia. Akhirnya Edo pun menggantikan ayahnya untuk bisa berangkat haji. Namun untuk berangkat haji masih butuh uang setidaknya 35 juta rupiah untuk pelunasan. Edo remaja banting tulang menjadi penjual cilok di sebuah klinik di Kecamatan Mayang untuk melunasi biaya haji. Edo pun terus menabung sedikit demi sedikit dari hasil berjualan cilok. Beruntung selama 4 tahun, Edo akhirnya mampu melunasinya dan akan berangkat haji tahun ini sebagai pengganti almarhum ayahnya. Itu porsinya bapaknya saya. Berhubung bapaknya saya sudah meninggal, jadi dilimpahkan ke saya penjual cilok. Kalau sudah selesai jualan, saya tabung uangnya. Sedikit demi sedikit saya tabung. Pelunasan haji bapaknya saya. Jadi saya sedikit demi sedikit ditabung. Alhamdulillah hajinya lunas. Saya berangkat tahun sekarang. Edo akan berangkat ke Tanah Suci lewat BPIH Al-Haramain Sumber Beringan, Sukowono, Jember, dan direncanakan akan berangkat pada 19 Mei 2024. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.